Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan aku. Seperti biasa, doa-doa terbaik buat kalian semua ya. Sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku akan membagikan kisah gitu ya, kisah yang sebenarnya menurut aku ini juga tidak apa namanya ya, tidak membuat aku menjadi meyakini sesuatu yang aku alami gitu ya guys ya. Tapi aku di sini hanya ingin berbagi dan kalau menurut aku ini sangat aneh gitu ya, tapi memang terjadi gitu ya guys ya. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan jika mau di-share gitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan video-video aku yang terbaru. Oke guys, langsung aja pada kisahnya ya teman-teman. Dulu mbah aku ini adalah salah satu salah satu emban itu kalau di Jawa itu salah satu emban pembantu di salah satu kerajaan keraton di Yogyakarta gitu ya guys ya. Nah di sana teman-teman, mbak aku ini adalah seorang yang ditugaskan untuk menyisir rambut putri gitu ya, menyisir rambut putri anak dari raja kerajaan di Yogyakarta gitu ya guys ya. Nah, yang aku ingat teman-teman ya, cerita dari mbahku ini adalah beliau dari mudanya itu kebetulan suka di sana tuh apa ya, semacam kayak adat ya, adat istiadat, dan seperti aku bilang, entah itu ilmu kejawen atau tidak gitu ya guys ya. Di sana mbahku itu selain menyisiri seorang putri anaknya, mbahku ini adalah suka menyiapkan gitulah, seorang yang suka menyiapkan kayak sajen-sajen gitu ya guys ya, sajen-sajen. Dan mbahku ini adalah tidak mbahku ini seorang yang tidak sebenarnya mempercayai hal-hal seperti itu ya guys ya, karena suami mbahku ini, mbahku yang lelaki ini keturunan dari Uzbekistan, dan mungkin dan beliau, mbahku laki ini, kental sekali dengan agama Islamnya gitu ya teman-teman. Nah, berhubung mbahku kerja di situ, dia hanya ikut aturan, mempersiapkan gitu ya. Dan tiba-tiba mbahku bercerita bahwa di suatu malam teman-teman, mbahku ini tidak tahu menahu soal ilmu apapun gitu ya guys ya. Nah, tiba-tiba malamnya itu dia kedatangan seorang ratu teman-teman. Ratu yang pernah diceritakan mbahku dulu ini adalah seorang ratu, katanya ya, kata mbahku ini ceritanya itu adalah Ratu Nyi Roro Kidul gitu ya guys ya. Entah tapi di sini sang Ratu Nyi Roro Kidul ini tidak memberikan hal-hal yang tidak baik gitu ya guys ya. Di zaman dulunya gitu ya, kisah-kisah seperti itu adalah gitu ya teman-teman, dan mbahku ini mengalami gitu ya guys. Dan si Ratu Nyi Roro Kidul ini menemui mbahku di dalam mimpi, dan ratu ini berpesan bahwa mbahku ini adalah orang baik gitu ya guys ya. Jadi pesannya itu adalah, ratu ini kan adalah utusan kalau menurut cerita orang Jawa gitu ya guys ya. Seorang ratu penguasa, ratu pantai selatan gitu ya guys. Ya mungkin juga kalau menurut aku dia adalah jin gitu, jin yang sebenarnya dia juga kesal dengan orang-orang yang memuja, meminta untuk kaya kepadanya. Yang mbahku tahu dia seperti itu teman-teman bercerita. Jadi mbahku ini dibilang orang baik, dan entah kenapa mbahku itu seperti
dikasih wejangan gitu, jangan sampai seperti yang lain memuja gitu, meminta kekayaan gitu. Dan mbahku bilang insya Allah tidak gitu kan. Nah setelah itu, setelah bermimpi itu teman-teman, seperti kayak mbahku ini cerita kepada kakeknya gitu kan, kepada kakeknya cerita bahwa dia bermimpi didatangi Kanjeng Ratu Pantai Selatan gitu ya guys. Nah pada saat dia bercerita itu teman-teman, si kakek ini hanya tersenyum dan karena katanya seperti sebelumnya si kakeknya ini juga pernah mengalami seperti mbahku ini. Kata mbak kakeknya bilang, ya sudah gitu, kamu memang sudah dibilang baik, jadi jagalah kebaikan itu agar kita sebagai manusia tidak lagi di jalan setan gitu ya. Maksudnya tidak lagi di jalan setan itu artinya tidak ikut seperti mereka-mereka yang memuja, meminta pesugihan, kekayaan gitu ya guys. Nah setelah itu udah selesai, menjelang terus mbahku hamil punya anak ini teman-teman, mbahku tuh seperti mbahku yang laki bertanya, seperti kok di antara kita ada yang lain mengawasi gitu ya teman-teman. Tetapi itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya guys ya. Namanya orang awam buta akan hal-hal ilmu-ilmu seperti itu pasti kaget ya teman-teman ya. Akhirnya si mbahku ini bertanya kepada orang tuanya lagi, sebenarnya ada apa gitu, sampailah lahir orang tua saya gitu ya guys, perempuan gitu. Sampai lahir, sampai kata mbakku dia lahir itu di luar itu satu keluarga ada lagi yang menjaga dia gitu ya guys ya. Bukan berarti mbahku berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang dikirim oleh ratu itu atau apa gitu. Tidak berpikir seperti itu teman-teman. Yang hanya mbahku tahu setelah kejadian itu ada yang aneh. Nah setelah itu teman-teman, singkat cerita, semakin lama ditelusuri, semakin lama orang tuanya melihat sesuatu itu adalah sosok harimau teman-teman. Harimau putih gitu. Kenapa dibilang harimau putih? Karena mbahku ini seringkali dia melihat bahwa dia seringkali melihat selewat harimau gitu ya. Kita itu dijaga sama Allah teman-teman. Tapi kalau sampai ada sesuatu hal-hal yang tidak baik, tiba-tiba harimau itu ada gitu teman-temannya di saat kondisi mbahku, keluarganya atau anaknya dalam kondisi dalam bahaya, selalu ada pertolongan teman-teman. Di sini tidak dipercayai ya guys, tidak dipercayai oleh mbahku itu adalah yang dia tahu adalah itu pertolongan dari Allah, cuman berbentuk seperti itu aja gitu ya guys ya. Nah singkat cerita, besarlah orang tua saya, melahirkan saya dan kakak saya gitu ya. Nah di saat lalu ya guys ya, di saat yang lalu itu aku pernah jadi gini guys, setelah mbahku meninggal, kayak seperti sang harimau ini mencari siapa yang akan dijadikan ikut gitu guys. Maksudnya siapa yang ikut, seperti itulah kisahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi orang tuaku yang perempuan ini, ibu aku sudah tahu gitu, sudah tahu memang itu adalah keturun temurun gitu ya teman-teman. Ya percaya dan percaya sama enggak gitu, aku juga nggak masuk akal, tapi aku mengalami gitu ya guys ya. Nah setelah itu teman-teman, singkat cerita, si yang katanya harimau ini bingung, akhirnya dia sering merasuki keponakan aku yang SMP. Kasihan gitu ya guys ya, dia tuh kalau kerasukan di bawah kolong ranjang itu mengamuk seperti harimau, dan tidak ada yang meyakini itu teman-teman, tidak ada yang meyakini. Tetapi si pengikut itu, si harimau itu dari keturunan nenek aku, mbah aku itu membuktikan, selalu memberikan bukti bahwa dia itu ada gitu. Nah setelah ditelusuri, orang tua aku datang, ternyata itu memang adalah
sesuatu yang harus mempunyai tempat gitu. Maksudnya dia tidak mengganggu, tidak apa gitu ya guys. Aku juga kadang nggak ngerti gitu, dan pada akhirnya didatengin lah sama orang tua aku bahwa dia tuh ngomong gitu ya, kalau jangan di anak ini, kasihan dia masih SMP gitu, kalau bisa kemana gitu ya teman-teman. Akhirnya pergi menghilang begitu saja, dan lama ceritanya, kisahnya temennya. Dan di rumah orang tua aku itu teman-teman adalah orang ronda gitu kan, suka melihat ada harimau duduk di teras garasi mobil. Bayangin teman-teman ya, di zaman ini gitu loh, kok masih ada ternyata si itu penjaga itu ya, yang harimau itu mencari, maksudnya terus mengikuti. Akhirnya orang tua aku dia tidak mau gitu, tidak mau di orang tua aku gitu. Nah tiba-tiba pada saat aku mengalami kejadian yang dalam bahaya guys, jadi aku mengalami di kaki aku itu muter-muter seperti kucing gitu teman-teman, seperti kucing muter-muter-muter. Dan tiba-tiba di depan aku itu adalah orang yang satu deretan kos aku kerja, 3 cewek itu ditarik guys, ditarik oleh pemuda pemabuk. Dan tiba-tiba teman-teman, aku lewat sambil dikelilingi kucing itu gitu ya guys ya. Pada saat aku, mereka menatap aku tapi sepertinya mereka biasa aja gitu, kayak tidak melihat gitu. Nah aku berjalan, esok harinya aku dengar 3 orang itu meninggal teman-teman. Jadi teman-teman aku itu yang sederetan kosan aku dipaksa, aku pikir dia pacarnya, makanya aku diam saja. Ternyata 3 orang itu meninggal, dibunuh guys, dibunuh, meninggal. Dan pada saat itu aku shock, kaget, karena aku melihat sendiri kalau dia itu sedang ditarik-tarik, dan yang laki-laki menarik itu melihat aku teman-teman. Nah di situ aku sampai rumah tuh kucing terus berputar di kaki aku teman-teman. Dan setelah itu aku merasa ada sesuatu yang aku rasakan, kok aku beda gitu. Dan itu sering terulang teman-teman, terulang lagi pada saat kejadian dimana aku dalam kondisi bahaya. Dan aku tuh seperti apa ya teman-teman, kucing itu datang lagi gitu di kaki aku, dan aku seperti diselamatkan lagi. Aku yakin itu adalah utusan Allah ya teman-teman, itu adalah pertolongan Allah. Entah cuman Allah memberikannya berupa apa, berbentuk apa gitu ya guys ya. Nah di situ aku mulai merasa kok tidak nyaman gitu ya teman-temannya. Nah setelah itu teman aku nyaranin aku untuk ke Cirebon gitu kan, ke Cirebon, untuk memastikan sebenarnya apa sih gitu kan. Dan ini bener-bener di luar dugaan aku gitu teman-teman ya. Jadi menurut aku ke Cirebon sama temen aku, di sana tuh ada, bukan dukun, bukan guys, maksudnya para ulama yang di Cirebon. Aku datang, katanya aku tuh harus ketemu mereka. Dan yang anehnya lagi ya temen-temen ya, ini aku bener-bener gak percaya dan ternyata aku ngalamin. Dan yang anehnya lagi guys, ini si ulama aku datang kok terbalik gitu, terbalik malah dia yang cium tangan aku guys. Jadi teman-teman, kalau aku pernah diajak ngobrol sama ulama itu, dan entah kenapa tiba-tiba aku duduk sila dan mengambil rokok. Aku merokok ya guys ya, merokok dan bersila saya duduknya, dan saya berbicara sangat wibawa gitu teman-teman ya, sangat wibawa banget saya berbicara di depan para ustadz-ustadz di situ gitu ya guys. Dan itu di luar kesadaran aku, jangkanya cuma sebentar ya teman-teman, hanya menyampaikan pesan saja katanya gitu. Tiba-tiba aku sadar sendiri, ini ada apa nih gitu. Dan temen aku bercerita guys, kejadian itu teman-teman seumur hidup aku pernah baru mengalaminya gitu ya guys. Dan setelah itu aku udah deh nggak mau lagi. Maksudnya saya berdoa sama Allah, tolong jangan ada yang ikutin selain utusanmu ya Allah gitu. Karena aku takut nanti aku dijadikan musyrik, aku dijadikan percaya hal-hal yang seperti itu ya guys ya. Tapi ya sampai saat ini ada aja gitu guys, maksudnya
teman-teman aku suka ngerasa wah aku dalam bahaya nih gitu kan, kayak ada sesuatu yang ngasih tahu kamu jangan ke situ gitu kan. Terus ada juga kalau seumpamanya aku pas ngalamin hal-hal yang eh, apa kayak seperti nyebrang rel gitu kan, tuh kaki tuh kayak ditarik, jangan dulu gitu. Kadang-kadang kan aku bandel juga gitu ya teman-teman, dulu lagi kerja aku kerjanya lewat rel gitu, jadi kadang tengok-tengok kereta palang udah ditutup aku jalan aja ya selagi masih jauh gitu kan. Tapi kalau menurut cerita orang-orang bahwa ada mitosnya bahwa ada setan budek di kereta, itu aku nggak paham gitu ya guys. Yang aku tahu aku lewat-lewat aja. Tapi setelah kejadian itu aku seperti kayak direm gitu guys. eh Mungkin kalian juga pernah ngalamin hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya, hal-hal yang di diri kalian, entah itu dari keturunannya atau hal-hal yang pernah dialami di zaman nenek moyangnya dulu, entah siapa. Aku sih nggak percaya sih ya guys ya, itu hanya adalah utusan Allah yang berupa apa atau apa, dan aku tidak meyakini itu teman-teman. Insya Allah aku akan selalu tidak meyakini hal seperti itu, dan hari-hariku tetap biasa-biasa aja. Kalau seandainya aku meyakini, aku bisa memanggil atau apa gitu ya teman-teman, tapi tidak, insya Allah tidak, alhamdulillah enggak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja cerita aku, berbagi cerita kepada kalian semua. Mungkin kalian juga punya kisah ya, punya cerita, hal-hal yang di luar ke ini kita, atau hal-hal yang menurut kalian adalah itu horor, bisa menimbulkan ketakutan. Kalian bisa kirim ya, kirim cerita kalian ke WA aku, ada di deskripsi, dan kalian bisa kirim ke email aku. Nanti insya Allah aku bawakan kisah-kisah kalian ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja kisah aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga bisa menghibur kalian. Tidak lupa ya teman-teman, aku selalu doakan yang terbaik. Sekali lagi sehat selalu, murahkan rezekinya yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum subscribe, di subscribe ya teman-teman ya, agar channel aku bisa terus berkembang. Semoga kalian sehat selalu. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.